Safa dari kelompok 1 yang beranggotakan Safa Nur Ramadanti dengan NIM 2022-10-2007, Yasmin dengan NIM 2022-10-2004, dan Shellen 2022-10-2006. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa pertanyaan teman-teman yang sudah saya pilih, yaitu ada 4 pertanyaan. Sebelum saya untuk menjawab ke pertanyaan, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Dr. Amin Nurbedi, Sarjana Agama MPTI atas bimbingan dan arahannya, dan semua penanya, dan mohon maaf karena keterbatasan waktu maka tidak bisa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Maka di sini kami kelompok 1 akan menjawab 4 pertanyaan dari teman-teman. Nah, yang pertama yaitu pertanyaan dari Fahma dengan NIM 2022-10-3002 yang pertanyaannya, mengapa iman Islam dan ihsan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, selanjutnya akan dijawab oleh teman saya, yaitu Yasira. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fahma dengan NIM 2002-10-3002, yaitu jawabannya adalah diriwayatkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang Islam, iman, dan ihsan di majelis dihadiri oleh para sahabat dan dikunjungi oleh malaikat Jibril. Iman dan ihsan tidak dapat dipisahkan karena mereka semua adalah unit yang disebut Islam. Ustadz Ghali Maulana dalam buku Antara Fikih dan Tasawuf Fikih Publishing menjelaskan mengapa Islam, iman, dan ihsan adalah unit yang disebut Islam. Dia menjelaskan, terlepas dari kenyataan bahwa Islam, iman, dan ihsan disebut bertingkat, tetapi itu tidak berarti bahwa makna menaiki tingkat ke tingkat yang berikutnya. Kemudian, apa yang dimaksud dengan level adalah tingkat keimanan. Artinya bahwa saat pikiranmu lemah, membuat ibadah tidak optimal, masih suka bermaksiat, menjadi lebih baik dan menuju pada tingkat iman yang mampu merasakan muraqabatullah, kata Ustadz Ghali dalam bukunya. Dia memberi contoh orang-orang yang imannya masih lemah, kemudian orang tersebut akan berdoa tetapi doanya tidak khusyuk, tanpa menjaga adab dan lain-lain. Kasus lain dengan orang yang telah mencapai tingkat ihsan, ketika orang itu berdoa, hatinya hikmat, adab-adab dijaga, sunnahnya dijaga, dan doanya akan membentengi dari melakukan amoralitas. Inilah yang sangat sulit dilakukan bagi kebanyakan orang. Karena dalam praktiknya, meskipun ia telah bekerja pada layanan lengkap dengan semua yang rukun dan sunnah, tetapi belum tentu mampu membawa hati sepenuhnya untuk tunduk dan rendah hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi tumbuh yang kita melaksanakan sholat, tetapi hati kita sibuk dengan dunia. Dia menjelaskan ini sama halnya bermuamalah dengan manusia dan alam. Ini sama halnya bermuamalah dengan manusia dan alam. Mungkin orang menjadi lebih baik hanya ketika ada keperluan. Mungkin orang baik-baik hanya pada suatu kelompok. Hakikatnya berakhlak baik adalah suatu ibadah juga. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang lebih berat pada timbangan seorang mukmin pada hari kiamat, melainkan akhlak yang baik, dan sesungguhnya Allah benar-benar membenci orang-orang yang suka berbicara dengan kejam lagi kotor. Itu jawaban dari pertanyaan dari Fahmi. Oke, untuk pertanyaan pertama sudah dijawab oleh Mbak Yasira Yasmi. Selanjutnya masih dengan kelas akuntansi yang saya ambil, yaitu atas nama Mbak Yuli dengan NIM 2022-10-3007 dengan pertanyaan, apa saja peran rukun iman dan ihsan, yang akan dijelaskan lagi kepada Mbak Yasira Yasmi. Menjawab pertanyaan dari Mbak Yuli, jawabannya adalah peran rukun iman dan ihsan. 1. Menambah keyakinan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan segala semuanya dan membuat kita masih hidup sampai sekarang. Jadi kita harus
semakin yakin dan bersyukur kepada Allah. Yang kedua, menambah ketaatan dengan beriman kepada Allah dapat menjadikan acuan untuk taat menjalani perintah Allah atau ibadah yang dan menjauhi larangannya sehingga hati kita akan selalu ingat kepada Allah. Yang ketiga, mereka yang beriman kepada Rasul tentu akan mengikuti ajaran para Rasul sehingga mereka pun akan terhindar dari berbagai macam doa. Yang keempat, mendapat ampunan. Mereka yang beriman kepada Rasul juga akan mendapatkan ampunan atas segala dosa yang pernah dibuat. Yang kelima, mendapatkan balasan berupa pahala dari Allah dan mendapatkan rahmat serta ridho Allah. Yang keenam, mendapatkan kasih sayang orang tua karena tentu orang tua kita menyukai anak yang berperilaku baik dan rajin beribadah. Yang ketujuh, dijauhkan dari kesulitan karena bila kita berperilaku baik, pasti saat menghadapi kesulitan banyak orang yang bersedia menolong kita. 8. Terjaganya lingkungan kita karena baiknya amal kita yang turut menjaga lingkungan sekitar. Yang ke-9, terakhir, Allah jauhkan dari perbuatan buruk dan teman-teman yang buruk. Karena orang baik pasti akan dipertemukan dengan orang baik oleh Allah. Itu jawaban dari pertanyaan Mbak Yuli. Oke, selanjutnya langsung aja ke pertanyaan yang ketiga yang saya ambil dari kelas manajemen atas nama YK dengan NIM 2022-10-2005 dengan pertanyaan apa rahmat yang diberikan Allah kepada Nabi Daud yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Selen Ayu. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari YK NIM 2022-10-2005. Salah satu rukun iman yang wajib diyakini dalam Islam adalah beriman kepada kitab-kitab Allah SWT. Terdapat 4 kitab yang wajib diimani, salah satunya kitab Zabur. Perintah beriman kepada kitab-kitab Allah SWT tertuang dalam surat An-Nisa ayat 136. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Di pendidikan agama Islam dan budi Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah nabi dari kalangan Bani Israel dari sifat Yehuda. Ia merupakan keturunan ke-13 Nabi Ibrahim alaihissalam dan hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Nabi Daud alaihissalam adalah Nabi yang amat taat kepada Allah SWT semasa hidupnya. Ia gemar berpuasa dan bertasbih pada Allah SWT, bahkan ia dikaruniai suara yang merdu. Saat ia bertasbih dengan suara indahnya itu, gunung dan burung ikut bertasbih bersamanya. Diceritakan pada suatu ketika Allah SWT memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan pada Nabi Daud alaihissalam. Sepeninggalan Raja Talut, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja. Setelah itu Allah SWT mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan salah satu karunia kitab Zabur. Selanjutnya saya ambil pertanyaan yang keempat dari seri kelas manajemen dengan NIM 2022-10-2003. Sebutkan the test comments yang akan dijawab oleh rekan saya yaitu Sela. Di sini saya mau menjawab pertanyaan Sherly NIM 2022-10-2003. 111 jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. 212 jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 323 ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 434 hormatilah ayahmu dan ibumu. 545 jangan membunuh. 656 jangan berzina.
767 jangan mencuri. 878 jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 989 jangan mengingini rumah sesamamu. 10 jangan mengingini milik sesamamu. Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya dan buat narasumber. Sudah selesai dari 4 pertanyaan teman-teman akuntansi dan manajemen yang saya ambil. Terima kasih kepada narasumber, permohon maaf ketika mungkin jawabannya belum sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu kepada dosen mengampu Bapak Dr. Amin Nurbedi, Sarjana Agama MPDI, untuk berikan penambahan atau penguatan jawaban yang kami kelompok 1 berikan. Sekian untuk presentasi jawaban pertanyaan dari teman-teman. Mohon maaf bila ada kata ataupun tutur yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.